Halo Bray, Agung di sini. Nah, kali ini kita akan bahas Redmi Note 11 yang baru saja dirilis oleh Xiaomi bulan Januari 2022 kemarin. Nah, gue mau bahas kelebihan dan kekurangan dari si Redmi Note 11 ini ya. Buat kalian yang mau beli Redmi Note 11, video ini mungkin bisa jadi pertimbangan yang bagus nantinya. Kita bahas dari body Redmi Note 11. Desain body Redmi Note 11 ini punya desain body yang jadi ciri khas Redmi Note sekarang, yaitu desainnya yang clean dengan desain bagian kamera yang punya frame warna gradasi silver-silver gitu. Gak tau ya itu gradasi atau bukan. Jadi kayak ada pantulan cahayanya gitulah. Oh ya, yang membedakannya adalah Redmi Note 11 ini desainnya nggak lengkung lagi kayak Note 10 kemarin, tapi rata bagian samping-sampingnya ya, samping-sampingnya. Jadi mirip kayak ala-ala desain iPhone gitulah. Ya, kalian tahu lah ya desain iPhone sekarang. Dan entah kenapa ya, desainer brand HP sekarang pada niru sedikit dari desain iPhone. Entah dari desain dan box pembeliannya. Ya, box pembelian itu yang paling sakit sih. Nggak ada fast charger nanti. Nah, Redmi Note 11 punya bobot hanya 179 gram. Jadi bisa dibilang Redmi Note 11 ini ringan dan cukup tipis, bray. Bahan bodi belakang Redmi Note 11 ini pakai bahan polikarbonat. Redmi Note 11 sendiri ini sudah pakai proteksi Corning Gorilla Glass 3 dan panel AMOLED, bray. Jadi warna yang dihasilin lebih cerah dan lebih hidup. Jarang-jarang loh ya Xiaomi 2 jutaan pakai panel AMOLED. Tapi Note 10 kemarin pakai sih. Layarnya sendiri punya ukuran 6,43 inci dengan resolusi Full HD+. Redmi Note 11 ini juga dibekali refresh rate 90Hz, bray. Jadi lebih mulus lagi buat scrolling beranda dan main beberapa game. Ngomongin soal game, Redmi Note 11 ini menggunakan chipset dari Qualcomm Snapdragon 680 dengan fabrikasi 6 nanometer. Yang sebenarnya nih ya, chipset ini kalau dari segi angka nggak jauh beda dari chipset Redmi Note 10 kemarin, yaitu 678 yang bedanya hanya 2 angka doang. Tapi memiliki performa yang sedikit lebih rendah dari generasi sebelumnya ya kan. Unggul 2 angka tapi lebih rendah performanya. Gak tau lah itu gimana. Kalau dari artikel yang gue baca, harusnya ya performanya itu sama dengan 678 atau lebih unggul sedikit. Kenapa? Dikarenakan teknologi pabrikasinya kan yang lebih modern, harusnya menyebabkan performa yang lebih stabil dan temperatur yang lebih dingin ya. Nah, Snapdragon 680 sendiri dilengkapi fitur GPU Adreno 610, DSP Hexagon 686, ISP Spectre 346, dan modem 4G X11 LTE. Nah, dengan SoC ini membuat Snapdragon 680 mendukung pemakaian RAM berjenis LPDDR4X. Dari segi pengujian, skor Antutu benchmark oleh Gadgetin, Snapdragon 680 memiliki skor 10% lebih rendah dibanding 678. Tapi ketika dilakukan pengujian, performa penurunan 10% tersebut nggak dirasakan oleh Gadgetin. Bahkan buat main game Mobile Legends, playable banget. Cuman buat main game PUBG Mobile, hanya mentok di Smooth High, yang harusnya bisa ke Smooth Ultra. Dan kalau buat main game Genshin Impact, kurang playable sih menurut gue. Walaupun dapat FPS 30-an, tapi masih sering drop ke 20 FPS-an berdasarkan pengujian Gadgetin ya. Nah, dari perbandingan tersebut dapat gue simpulkan kalau Snapdragon 680 ini masih belum optimal. Mungkin dengan pengembangan atau dengan optimasi kedepannya bakalan lebih stabil dan optimal lagi, bray. Nah, menurut gue penurunan performanya yang 10% tadi juga nggak jadi masalah sih. Karena kalau dari sudut pandang gue pribadi, masih bisa dioptimalkan lagi dengan update software, mau update OS dan lain sebagainya. Dan juga untuk harga 2 jutaan itu udah lumayan bagus sih. Redmi Note 11 ini dijual di harga 2,499 juta untuk yang varian RAM 4GB, internal 128. Ada juga varian lainnya dijual di harga 2,799 juta dengan RAM 6GB dan internal 128 juga. Xiaomi sendiri sudah menambahkan fitur NFC pada Redmi Note 11 yang sebelumnya nggak ada di Redmi Note 10. Ya, walaupun sebenarnya fitur NFC ini nggak wajib untuk HP di harga 2 jutaan, tapi Xiaomi sudah berani kasih buat si Redmi Note 11. Wah, HP kesayangan baru nih. Ini menurut gua merupakan dobrakan baru untuk HP di harga 2 jutaan. Redmi Note 11 juga punya sertifikasi IP53 yang tahan percikan air dan debu. Ingat ya, tahan percikan bukan kecemplung atau tahan air. Xiaomi punya pemikiran yang beda dengan yang lain. Mungkin dengan pakai chipset 680 tadi, jadi bisa memasukkan fitur-fitur yang berasa lebih berguna
kayak misalnya NFC, IP53, refresh rate tinggi, dan Corning Gorilla Glass. Padahal penurunan performa juga cuma sedikit doang dan nggak terlalu berasa sih. Mungkin brand lain udah mulai harus waspada kali ya dengan langkah Xiaomi ini. Oh ya, chipset 680 ini nggak mensupport perekaman 4K ya. Nah ini mungkin jadi salah satu kelemahan lagi. Jadi Redmi Note 11 nggak bisa merekam video di resolusi 4K, hanya mentok di 1080 60 fps doang. Jadi buat kalian yang mau rekam 4K di Redmi Note 11, skip aja ke Note 10. Tapi nih ya, berdasarkan pengalaman pribadi gue pakai HP yang ada fitur 4K-nya, itu nggak kepake sampai sekarang. Karena menurut gue, resolusi 1080 itu udah bagus banget. Kamera Redmi Note 11 ini punya resolusi kamera utama 50 MP, kamera ultrawide 8 MP, ada kamera makro 2 MP, dan kamera depth sensor 2 MP. Untuk kamera depannya sendiri 13 MP. Untuk segi baterainya, karena desain bodinya yang ringan dan tipis, harusnya sih ya Redmi Note 11 ini punya baterai yang kecil juga, 3000 mAh lah ya. Tapi ternyata enggak bre. Baterai Redmi Note 11 ini punya kapasitas baterai sebesar 5000 mAh, lengkap dengan fast charging 33 watt. Xiaomi itu sering bikin kejutan lah ya. Redmi Note 11 kayak kompetitornya yang baru aja gue bahas kemarin ya. Kalau kalian belum nonton videonya ada di sini. Tapi Xiaomi ini lebih banyak fitur yang ditambahkan. Kali ini strategi marketingnya menarik sih, dengan pakai chipset yang berasa downgrade. Tapi di sisi lain, Xiaomi menambahkan banyak fitur ke Redmi Note 11 yang kayak tadi yang bisa kepake. Misalnya panel AMOLED, refresh rate tinggi, terus ada Corning Gorilla Glass, kemudian ada NFC. Jadi kita sebagai user atau konsumen punya pemikiran, performa cuma turun dikit, nggak beda jauh, tapi fiturnya banyak, mending Redmi Note 11 aja sih kalau mau beli. Nah, kurang lebih kayak gitu kali ya. Tapi bagusnya Xiaomi di sini dia nggak downgrade performanya jauh-jauh. Karena seperti yang kita tahu, kalau series Note dari Xiaomi itu udah punya identik sendiri bray. Performa atau spek yang tinggi dengan harga terjangkau di kelasnya. Nah, itulah ciri khas Redmi Note series. Untuknya Xiaomi masih mempertahankan ciri khas tersebut ya. Jadi Redmi Note 11 ini bagus sih dan layak disebut Note series. Nah kemudian pertanyaannya, apakah Redmi Note 11 ini recommended? Nah menurut gua, kesimpulan gua sih ya, menurut gua sih ini recommended buat daily driver atau pemakaian biasa aja ya. Kalau kalian suka main game, masih banyak HP lain yang punya chipset lebih tinggi di harga 2 jutaan. Ya wajar saja ya, HP 2 jutaan pasti ada yang dikorbanin buat yang kita dapat. Nggak bisa semuanya dong. Nah, gimana menurut kalian? Coba diskusi di kolom komentar ya. Seperti biasa, terima kasih sudah menonton video ini. Like kalau kalian suka, dislike aja nggak apa-apa kalau kalian nggak suka. Saya Agung undur diri dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Yuk!